Salam seduh kopi Indonesia. Hari ini saya mau berbagi sedikit tentang pengetahuan saya mengenai metode manual brewing dalam penyeduhan kopi. Nah, saya ada kopi yang baru saja saya beli, yaitu Paseh Loa Natural. Ini dari MJ Coffee Roaster. MJ Coffee Roastery, sorry. Adanya di Ciledug, dan saya tertarik karena ini adalah varietasnya bourbon, kemudian prosesnya natural. Ketinggiannya juga bagus, 1400 meter sampai 1600 meter di atas permukaan laut. Namun sebelum melakukan penyeduhan, di setiap penyeduhan manual brew ada beberapa yang harus diperhatikan. Sekitar 8 kalau nggak salah. Saya lihat contekan dulu ya. Kalau nggak salah sih ada 8 yang harus diperhatikan dalam penyeduh kopi. Nah, yang pertama itu biji kopinya kita udah tahu. Kita taruh dulu. Yang pertama adalah alat-alat dalam menyeduh kopi. Nah, peralatan penyeduhan kopi biasanya dibagi dalam beberapa kategori atau beberapa metode penyeduhan kopi yang mana biasanya dibagi kayak ada boiling atau boiling biasanya Turkish ya. Jadi dimasak, boiling itu kan artinya mendidih, dimasak sampai mendidih bersama kopinya. Terus ada juga yang kedua adalah pour over. Pour over itu atau drip seperti si dripper ini V60, Wave, dan dripper yang lainnya di atas sana. Boiling, pour over, immersion. Setelah itu ada immersion. Immersion apa? Yaitu perendaman atau steep ya. Perendaman biasanya dipakai di French press atau kopi tubruk. Indonesia banget kopi tubruk lah. Nah, udah yang ketiga. Yang keempat itu ada pressure atau vakum ya. Bisa pressure itu ya bisa dengan mesin espresso. Ini pressure. Kemudian ada mocha pot, pressure juga. Aeropress, pressure kayaknya, karena dia aja namanya aeropress, jadinya pressure. Nah, pengetahuan tentang alat seduh ini menjadi penting ketika ingin mulai penyeduhan. Karena apa? Karena setiap alat seduh ini memiliki hasil rasa yang berbeda-beda, dan ya kayak mesin espresso. Kalau kita bikin jadi kayak long black atau panjang terus ya, bisa bikinkan espresso, ristretto, espresso, lungo, doppio, dan lain-lain lah ya. Terus di V60 manual brew, oh iya tadi ngomongin manual brew ya, jadi ini bukan manual, mesin brew. Nah, ini untuk manual brew di V60 dan di Wave aja memiliki karakter rasa yang berbeda, di mana mungkin di V60 ini rasanya lebih sharp atau lebih tajam. Untuk acidity-nya lebih tinggi biasanya pada umumnya. Lalu kayak Wave itu lebih cenderung manisnya yang lebih keluar. Lalu ada beberapa dripper lain, ini flat bottom, ada sore, ada ini Wave juga ya, Suji. Nah, terus di French press juga pasti rasanya berbeda-beda. Nah, itu yang pertama, yaitu mengetahui alat seduhnya dulu sebelum menyeduh kopi. Nah, itu faktor-faktor yang penting dalam penyeduhan kopi. Mungkin bisa dibilang sebagai dasarnya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua ada, ini penting juga sih, kebersihan alat seduh. Jangan sampai di peralatan-peralatan yang kita pakai ini nggak bersih sehingga nanti pas lagi melakukan penyeduhan kopi mengeluarkan rasa yang berbeda atau rasa yang kurang enak. Atau mungkin sebagai contoh, kita cuci udah buat bersih tapi ternyata sabunnya masih tersisa, seperti itu. Atau ini alatnya di belakang ditinggal lama, sebulan 2 bulan nggak dibersih-bersihin ya kan, terus langsung dipakai, berdebu ya nggak bagus juga kan. Siapa yang mau minum kopi dengan alat-alat yang kotor? Nah, kebersihan alat-alat penyeduhannya juga harus diperhatikan. Lalu yang ketiga itu adalah, saya sambil nyontek ya, nggak apa-apa kan?
Yang ketiga itu adalah kesegaran biji kopi. Kalau ngomongin kesegaran biji kopi, yang ini udah pasti segar banget dibandingkan punya saya biji kopi yang lain. Ini 23 Juni. Sekarang bulan September. Ada yang lebih lama lagi mungkin ya. Mana yang lebih lama lagi? Ini tidak ada. Nah, yang jelas tanggal roastingannya itu mempengaruhi kesegaran dari biji kopinya juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesegaran ketika kita jadikan bubuk ya. Nah, itu lebih fresh dari biji bubuk langsung dibanding bubuknya udah tersimpan lama di toples di mana, itu kesegarannya juga sangat mempengaruhi. Nah, berarti udah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pengetahuan tentang alat seduh, yang kedua kebersihan alat-alat seduhnya, yang ketiga adalah freshness dari biji kopi itu sendiri. Lalu kemudian di catatan saya ini adalah giling bubuk kopinya. Jadi grind size atau halus kasarnya bubuk kopi yang digiling dari biji kopi ini. Pada umumnya yang diketahui oleh kebanyakan orang adalah semakin halus semakin pahit, semakin kasar lebih asam. Ini untuk Arabica ya, jadi lebih cenderung ke lebih kasar, lebih asam, lebih halus, lebih pahit. Karena memang mudah untuk mengetahuinya seperti itu. Jadi secara garis besar seperti itu. Nah, tingkat kekasaran biji kopi atau grind size-nya. Lalu ada lagi waktu seduh, kemudian air dan temperatur. Pertama waktu seduhnya dulu, karena sangat beda-beda untuk menyeduh kopi dengan alat-alat yang berbeda memiliki waktu seduh yang berbeda. Misalkan, walaupun kita ngomongin manual brew, gue bakal ngasih tau misalkan ini espresso dibikin pakai mesin espresso ini, di espresso waktu penyeduhannya standarnya itu 20-30 detik. Ya mungkin kalau ristretto bisa 15-20 detik. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada di pour over. Pour over pada umumnya 2,5 menit sampai 3,5 menit. Lalu ada French press 4-5 menit. Nah, aeropress ya, aeropress hampir sama lah ya, 2 menitan bisa juga. Nah, terus tubruk 4 menit, cupping aja kan 4 menit. Nah, itu waktu penyeduhan berbeda-beda. Nah, waktu penyeduhan kalau misalnya fokus di manual brew seperti V60 ini variasi lagi, ada yang 2 menit 15 detik, 2 menit 30 detik, 3 menit 30 detik. Tergantung apa yang ingin dicapai rasanya. Nah, setelah waktu adanya suhu kan ya, air dan temperatur. Air, pH air, kadar air yang bagus seperti apa, itu juga mempengaruhi hasil rasa seduhannya nanti. Nah, kalau ngomongin air mungkin lebih tepatnya kalau ke suhunya aja, karena kalau air itu bakalan panjang lagi bercabangnya dari mulai pH, TDS dan lain-lain. Nah, kalau untuk suhu biasa digunakan, misalkan ada yang mau pakai 85 derajat, boleh. 90 derajat boleh, 95 derajat boleh juga, bahkan 100 derajat silahkan saja, asal kalian mengenali juga biji kopinya, grind size-nya, halus kasarnya, itu juga diperhatikan. Jadi kayak semuanya itu saling berhubungan. Nah, suhu air mempengaruhi. Nah, kalau pada umumnya bilang semakin panas akan mengeluarkan sisi yang lebih pahit, bahkan bisa gosong. Misalnya 100 derajat disiramkan langsung ke kopi, bubuk kopi, wah nanti gosong atau apa, ntar ada rasa burning sensation-nya. Ya mungkin silahkan dicoba sendiri. Lalu 85 derajat itu lebih cenderung ke keluar acidity-nya. Nanti juga pengaruh sih ke ekstraksinya ya. Lalu setelah itu tadi udah 6 ya, 6 faktor atau 6 apa ya sebutnya ya. Kita lebih enak nyebutnya itu apa ya? Dibilang dasar-dasar fundamental brewing kali ya, bisa jadi. Tapi terus ada catatan saya lagi, ada ketujuh itu rasio kopi dan air. Nah, berapa gram menggunakan kopi, berapa banyak air yang digunakan. Nah, rasio biasanya disebut kayak 1:1, 1:2, 1:8, 1:10, 1:10,
15, 1:16, 1:18. Bebas. Tapi balik lagi ke yang paling pertama, mengetahui alat-alat penyeduhannya. Kenapa saya bilang tadi 1:1? Biasanya ristretto. 1:2 biasanya espresso. 1:3 lungo. 1:8 biasanya digunakan di cold brew. 1:10 juga bisa cold brew. Bisa untuk di Japanese ice. 1:15, 16, 18, 20 itu biasanya di pour over atau drip. Nah, rasio itu juga ya bisa mempengaruhi ke teksturnya ya, ke rasanya lebih strong atau weak, lebih lemah atau lebih kuat. Banyak banget, mungkin bisa lebih kupas tuntas lagi satu episode atau ya yang hanya mencoba untuk menyeduh dengan rasio yang berbeda-beda. Nanti kalau sempat saya bikinin. Nah, kemudian setelah rasio itu adalah atribut rasa. Nah, kenapa atribut rasa? Karena kopi, misalkan kopi ini nih, gimana caranya kita mengeluarkan hasil maksimal, rasa yang potensinya menjadi optimal, potensi rasa yang ada di kopi ini menjadi optimal maksimal melalui alat-alat seduh yang kita ingin gunakan. Jadi pertama kita coba dulu cupping. Jadi kalau kita tahu kita rasa saat cupping, karena kan kalau cupping ditubruk itu si kopi mengeluarkan rasa yang sejujurnya. Nah, kalau kita udah tahu rasanya, cita rasanya, kemudian kita bisa menentukan mau bikin kopi ini dengan metode V60. Karena di kopi ini sebelumnya saya tahu bahwa dia mengeluarkan rasa-rasa tropical fruit, terus ada floralnya juga, aromanya ada red apple, di sini red cherry, terus clean aftertaste. Nah, itu melalui metode cupping. Saat diseduh dengan metode manual brew, apa yang ingin kita capai? Mungkin kita ingin mengurangi rasa keasamannya, atau mungkin kita ingin menaikkan atau menonjolkan acidity-nya, karena kita suka banget dengan asam atau acidnya, acid yang rasa buah ya, bukan asam yang astringent atau mengganggu atau yang sour, tidak baik lah. Nah, contoh misalkan saya ingin menyeduhnya dengan V60 kopi ini kopi natural yang pasti rasa acidnya atau buahnya juga sangat terasa. Nah, tadi saya bilang bahwa di V60 lebih menunjukkan ke arah asam atau acidity-nya akan lebih bright ya, lebih tajam. Tapi bisa juga dihilangkan tajam rasa acidity-nya. Gimana? Grind size-nya, suhu airnya, rasionya, dan cara tuangnya, intervalnya. Oke, sebelum lebih jauh lagi, saya ngopi dulu aja dah. Ini mau nyobain Paseloa natural dari MJ Coffee Roastery. Gimana rasanya ketika dibikin V60? Karena saya nggak perlu cupping, sudah ada notes-nya di sini. Notes-nya di mana floral, tropical fruits, red apple, ripe cherry, dan clean aftertaste. Gimana saya coba lebih bikin balance melalui V60. Bisa nggak ya? Pertama, panasin air. Harusnya dari tadi saya sudah menyiapkan panaskan air, tapi it's okay. Panaskan air, mau menyeduh dengan V60, kenali peralatannya, pastikan sudah bersih. Kalau ragu-ragu, dilap aja dulu. Oke, kita ambil tisu. Tisunya kabur dia. Agak ini malu-malu tisu, kayaknya udah mau habis juga. Tapi pastikan jangan sampai tisunya yang ketinggalan di sini. Oke, terus pastikan juga peralatan lainnya seperti ini, server kita sebutnya. Nah, itu bersih semua. Sebentar ya. Nah, untuk V60, alat yang dibutuhkan adalah timbangan yang ada timernya. Kalau nggak ada timer, pakai handphone, timer sendiri. Kemudian ada server, kemudian drippernya, lalu
paper filter. Paper filter. Oke. Paper filter sudah. Nah, ini sudah cukup sudah. Lalu kettle untuk menuangkan. Kettle juga bervariasi ya. Kenapa kettle itu bervariasi? Mungkin karena si lekuknya ini yang menjadi penentu keluarnya air, flow-rate-nya air lebih bagus atau tidak jika dibandingkan dengan ini kettle yang ini. Kita bisa lihat di corong utama itu berbeda. Jadi untuk mengatur atau mengontrol jatuhnya air, kalian harus coba kettle yang mana yang sesuai dengan preferensi kalian. Terusnya juga ada yang ini juga. Ini walaupun mirip-mirip tapi berbeda. Nah, saya pakai ini aja biar langsung. Ini sekedar buat info aja bahwa si kettle juga mempengaruhi dari cara tuang. Bukan cara tuang ya, mengatur kontrol air yang keluar. Nah, step selanjutnya adalah membasahkan paper filter atau di rinse. Kenapa diperlukan rinse atau flush? Itu untuk mengurangi atau mengeliminasi rasa kertas yang ada di paper filter ini. Nah, tuangnya juga jangan malu-malu, biar basah semuanya, biar benar-benar jatuh keluar. Nah, oke. Hadirin siapkan biji kopinya. Biji kopi yang kita pakai Paseh Loa Natural. Paseh Loa ini di mana ya? Region Loa, Kabupaten Bandung. Oh, Bandung punya kopi. Ini nggak disil. Oke. Wah, nikmati aromanya dulu sebelum di grind, sebelum diseduh. Pakai hari ini 10 gram sajalah, nggak usah banyak-banyak ya. 10 gram. Kalau saya ingin menggunakan 10 gram, saya ingin dengan rasio untuk membuat balance saya 110, mungkin saya bisa pakai 1:16. Oke. 16 ya. 16 apa 18 ya? Oh iya, di rasio sebenarnya ada magic ratio atau golden ratio, di mana itu rasio terbaik yang dibilangnya ya. Ada yang bilang 115, 116, or maybe 118, 118. Sekarang kita coba untuk di 1:16. Berarti 160 mili yang kita pakai nanti airnya. Ini suhu airnya masih di 95. Saya grindnya agak medium. Oke, medium. Nah, inilah uniknya kopi. Ketika masih biji dan ketika sudah di grind, aromanya agak berbeda. Saat di grind seperti ini kita bisa sebut dengan dry aroma. Oke, and then kita tuangkan berapa gram. Di sini dapatnya setelah di grind. Karena biasanya kalau menggunakan grinder yang biasa seperti ini akan ada yang nyangkut gitu. Oh, 10 gram pas. Oke. Sudah 10 gram. Tadi memakai 1:16.
Saya pengen bikin rada balance, saya pakai 3 kali pouring, 1:16, 160. Ini pakai 10 gram. Tuangan pertama, pastinya saya ingin membuat blooming untuk mengeluarkan CO2-nya. Oke, ini air 90 derajat. Saya mulai tuangan pertama saya untuk buat blooming. Saya menggunakan 1:2 untuk bloomingnya, yaitu jadinya 20 gram aja, atau 20 mili ya. Saya diamkan selama 45 detik. Ini nggak perlu dideketin ya, karena teman-teman kan udah biasa juga ngelihat blooming, proses bloomingnya. Tapi kalau penasaran dengan bloomingnya, pengen dideketin, ya buat aja lah di rumah sendiri, lihat bloomingnya seperti apa. Nah, kalau saya sekarang bloomingnya menggunakan 45 detik. Ini ada bubbling, ada yang agak blub. Nah, itu CO2 tuh yang lagi naik tuh. Agak harus sabar sedikit karena ini pakai 45 detik, saya 3 kali tuangan. 20 gram berarti sisanya adalah di 140 mili lagi. Saya bagi 2 aja langsung. 70 gram atau 70 mili untuk setiap tuangan selanjutnya. ...90. 45 tambah 45 berarti 90 detik. 90 detik itu 1 menit 30. Nah, tuangan terakhir di 1 menit 30 detik. Dan ingat hasil akhirnya adalah, bukan hasil akhir ya, saya pakai rasio 1:16, ini 10 gram, berarti 160. Sekarang udah 90, tinggal 170 lagi. Tuangan terakhir saya lurus diamkan di tengah, biarkan ada agitasi. Karena saya seperti terlihat saya agak tinggi penuangkannya. Oke. Nah, kalau teman-teman punya saran atau pendapat lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Karena saya juga masih belajar dan akan terus belajar untuk menghasilkan rasa kopi yang optimal. 45, 90 tambah 45, 135. Berarti 2 menit 15 detik saya selesai penyeduhan. 12, 13, 14, 15. Oke, selesai penyeduhan. Nah, 2 menit 15 detik saya selesai. Saya menggunakan 1:16 menyelesaikan penyeduhan cut off di 2:15. Tinggal saya ukur berapa yieldnya, berapa mili hasil seduhannya. Ini disebutnya apa ya? Di stir, diaduk. Diaduk fungsinya buat apa ya? Pertama untuk meratakan semua, karena tuangan pertama, tuangan kedua, tuangan ketiga kan menghasilkan kopi yang berbeda-beda rasanya. Nah, sekarang di stir well, diaduk rata biar enak. Lalu saya coba, sudah di flash belum tadi? Udah. Lihat yieldnya atau hasil seduhannya, berapa gram kah dia? Oh, 131. Jadinya menghilang 30 mili. Wow. Ini saya balikin dulu aja. Nah, karena tadi menggunakan air. Airnya tadi berapa derajat ya? Oh, lupa. Tadi ada berapa derajat ya? Nggak ingat ya. Saya lupa pakai berapa derajat. Tapi ini cukup panas. Saatnya merasakan kopi Paseh Loa Teknisik. Natural proses varietas Bourbon selected. Ini manis banget aromanya. Kok kayak bau vanili ya tiba-tiba. Oh, floralnya. Bau apa ini aromanya ini?
aromanya manis. Tiba-tiba tadi kayak ada selenting, kayak vanili kue tau gak? Ya, ini kan aroma hidung-hidung saya ya. Pas men. Sweetness, acidity, body. Enak buat gue. Ini dari tadi gua saya mau yang mana sih gue nih? By the way, kalau yang pengen tahu rasanya, silahkan follow di. Gak ada lagi IG-nya, nggak ada di sini. Di IG-nya apa ini? Ini yang pasti MJ Coffee Roastery. Order ke dia dan cobain rasanya. Dia juga punya beberapa kopi-kopi lain yang istimewa. Ada Ijen Lestari juga dia punya, CM Carbonic Maceration dia punya. Ini di sini ada Passion Natural dan yang lain. Cek aja IG-nya, DM dia, tanya ada kopi apa aja, berapa harganya saya lupa. Yang jelas kopi yang dia jual itu enak-enak. Nih, sebelumnya saya juga ada beli Cikuray, udah lama. Dan hari ini nyobain si Pasehloa, dapat yang enak lagi. Sweetness. Sekian aja dari saya. Kalau misalkan ada kurang-kurang atau kesalahan dalam menjelaskan tadi hal-hal yang penting dalam melakukan penyeduhan manual brew, tolong pendapatnya komen aja agar kita sama-sama belajar. So, thank you for watching. Terima kasih udah nonton sampai dengan saat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I'll see you in the next video. Bye.